Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali Pak Riki ya di pendampingan ketiga, yaitu tentang pembelajaran yang bermakna atau yang berpusat kepada murid. Pak Riki, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik Bu Haji. Perkenalkan, saya Sandra Gustiana sebagai PP pengajar praktik angkatan 11 dari SD Separako Kabupaten Bandung, dan bersama CGP saya Riki Firmansyah dari SMP Negeri 3 Pase. Di sini saya sebagai guru penggerak angkatan 11. Terima kasih. Keren, luar biasa. Ya, di pendampingan ketiga ini nih Pak Riki, yang dan sekarang kita akan pembelajaran yang berdampak kepada murid. Ya Pak Riki, berarti kalau pembelajaran yang berdampak pada murid ini kita belajarnya Pak Riki itu di modul 2.2 ya? Nah, 2.1 ya, 2.1. Terus yang 2.2 kan itu baru selesai kemarin. Iya, baru selesai. Rukol ya, rukol presentasi. Terus kira-kira nih di modul 1, terus sekarang sudah mau ke modul 2, bisa diceritakan nggak modul 1 itu tentang apa, modul 2 jadi 1 itu kan ada berapa paket gitu ya. Nah, bisa diceritakan pembelajarannya apa saja? Oke, untuk kalau pengalaman saya sih, kalau misalkan di modul 1 ya mungkin ya dari pertamanya itu tentang pembelajaran Ki Hajar Dewantara, mungkin ya di filosofi ya, filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Yang keduanya mungkin dari peran guru penggerak ya. Itu mau di modul 1.2. 1.2 ya, di paket 2 lah ya. Kalau yang di ketiganya itu di visi misi ya. Itu yang paling mantap visi misi sekolah gitu ya. Visi guru penggerak. Visi guru penggerak yang dia padankan dengan visi dari sekolah juga. Iya. Terus modul 1.4-nya kemarin tuh baru beres seminar tentang budaya positif gitu ya. Yang ya itulah paling tantangan menurut saya yang paling sampai saat ini gitu ya. Kenapa? Karena untuk bicara di depan umum gitu, walaupun gitu kalau misalkan saya ngobrol dengan rekan sejawat itu lancar, tapi memberanikan diri untuk tampil di depan gitu, dan ditonton oleh kepala sekolah juga. Keren gitu. Luar biasa ya. Terus pas saat itu juga, pas saat ada monet administrasi oleh pengawas, dan alhamdulillah juga pengawasnya juga nonton di situ Bu. Keren luar biasa. Terus kapan lagi ya ditonton sama pengawas? Nah itu jadi. Maksudnya bukan ditonton, dilihat gitu. Ternyata gitu ya. Ternyata betul ya gitu, dengan adanya guru penggerak, jadi keberanian itu akan muncul dengan sendirinya. Ya itu yang saya yang saya istilahnya banggakan atau yang saya dapatkan gitu dari guru penggerak ini. Saya memberanikan diri yang dulunya ya gimana gitu kan untuk berbicara di depan, tapi setelah ini ya mau tidak mau, karena ini salah satu tugas yang harus saya kerjakan, ya memberanikan diri gimana nantinya. Tapi alhamdulillah ya, kalau misalkan dari hatinya tergerak istilahnya, saya juga berani, ya alhamdulillah hasilnya juga alhamdulillah sukses lah kemarin. Alhamdulillah ya. Nah, tadi kan udah ya sampai 1.4 yaitu budaya positif, di mana Pak Riki ini mendiseminasikan hasil program yang habis program yang sudah Pak Riki buat, yaitu tentang budaya positif. Terus di modul 2.1 di situ ada pembelajaran berdiferensiasi yang berdiferensiasi itu yang berpihak kepada murid tentunya ya. Jadi kita selaku guru ya istilahnya jangan mengutamakan kehendak gurunya sendiri, tapi harus melihat dari dari sisi muridnya itu, kebutuhannya itu seperti apa. Mungkin seperti itulah gambaran itunya gitu ya, gambaran cakupan untuk pembelajaran berdiferensiasi itu. Mungkin intinya untuk berpihak pada murid lah gitu. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu itu yang 2.2 ya, pembelajaran sosial dan emosional. Karena jujur ya, bukan jujur lah istilahnya, saya sebagai guru olahraga emosinya suka meledak-ledak gitu kalau misalkan lagi pembelajaran. Kalau misalkan ada anak yang sedang bercanda dan sebagainya, nah di pembelajaran ini saya juga baca dan membaca ya, emang sosial emosional ini emang penting bagi guru gitu. Karena
jangan dipadu-padankan antara masalah di rumah atau pribadi dengan kita saat belajar gitu atau saat mengajar ke anak didik kita gitu. Jadi sekarang sudah ada pencerahan ya? Ya, oke. Alhamdulillah, walaupun belum sepenuhnya, tapi saya sudah menerima lah ilmu sedikit-sedikit bahwa pembelajaran sosial emosional ini memang sangat penting bagi guru untuk mengajar atau mendidik siswa itu. Oke, baiklah Pak Riki, itulah sekilas ya. Jadi fokus pendampingan kali ini kita akan akan mendampingi Pak Riki jadi tentang pembelajaran yang berdampak pada murid, di mana Pak Riki sendiri sudah belajar dari modul 1.1 ya kan sampai sekarang ke 2.2, di mana di situ ada pembelajaran berdiferensiasi, terus nanti juga bisa diterapkan dengan KSE atau 5 kompetensi sosial emosional ya. Oke lah Pak Riki, sekarang kita ke pendampingan awal ya. Apa saja nih proses yang sudah Pak Riki lakukan atau berjalan selama 1 bulan terakhir? Proses yang 1 bulan kemarin, mungkin kalau misalkan di sekolah kami atau di sekolah saya kan sedang melaksanakan profil pelajar Pancasila ya, yang P5 itu ya. Mungkin untuk 1 bulan ini selain melaksanakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, saya juga telah melaksanakan budaya yang positif di sekolah Bu. Bersama rekan sejawat atau kepala sekolah juga selalu berbagi ilmu atau berkolaborasi ya, yang tentang apa yang sudah saya pelajari di guru penggerak mungkin itu Bu. Ya karena kalau misalkan pembelajaran kepada murid ya, karena ada program P5 ini mungkin saya kebanyakannya ngobrol dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, apa yang sudah saya pelajari di guru penggerak ini gitu. Mungkin komel lah gitu Bu, karena udah dari minggu kemarin di SMP 3 Pasir ini udah berjalan Bu, berkat adanya bimbingan dari Ibu mungkin ya, salah satunya, terus ada bukan senior lah istilahnya yang pernah ikut guru penggerak dan juga Pasil di sini ada yang berkat bimbingannya ya, komunitas belajar di sini udah berjalan lah, udah minggu kedua mungkin. Jadi mengikuti tantangan ya, dan akhirnya komel tersebut bisa berjalan dengan lancar. Oke, ya. Terima kasih Bu Pak Riki, dan akhirnya komel tersebut bisa berjalan. Memang itu kan ada di komunitas praktisi ya, jadi harus bisa diterapkan gitu. Dan alhamdulillah Pak Riki sendiri bisa menerapkan. Jadi memang proses dari awal sampai akhir sampai budaya positif Pak Riki bisa melaksanakan. Oke, keren. Oke nih, sekarang apa nih yang telah dilakukan? Berarti apa yang telah dilakukan sebagai capaian pembelajaran tentunya ya dalam 1 bulan terakhir ini? Ya, untuk capaian pembelajarannya selain ya saya kolaborasi dengan rekan sejawat, terus melaksanakan kombel dengan rekan-rekan tim lah istilahnya, tim yang sudah berpengalaman lah di bidangnya mungkin. Nah, saya juga di sini menerapkan selalu gitu kan, setiap hari gitu kan, mengasah kemampuan untuk adanya program-program yang yang selalu dilaksanakan setiap hari Senin ya, Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat itu sebelum pembelajaran itu selalu ada 30 menit ada program yang biasanya dilakukan oleh guru tertentu gitu kan, guru seperti pembawa bahasa Indonesia gitu, PKN, olahraga gitu kan, PAI atau agama gitu kan. Hari Senin itu biasanya selalu dilakukan untuk seluruh siswa dan guru itu melakukan upacara bendera gitu kan. Hari Selasanya kalau di sini ada literasi Bu ya, jadi 30 menit sebelum pembelajaran itu selalu ada literasi, harus itu kan. Terus hari Rabu itu mungkin saya dan rekan-rekan mapol olahraga itu selalu mengadakan senam pagi. Seluruh siswa dan seluruh guru itu harus melaksanakan senam pagi gitu. Terus hari Kamisnya juga ada sholat duha gitu, dan hari Jumatnya itu selalu diselingi oleh guru mengaji, program dari pemerintah mungkin ya. Jadi selain
siswanya guru mengaji. Nah kitanya juga selalu guru-gurunya itu setiap rumpun per mapel ya untuk apa namanya saling tukar ilmu lah seperti apa. Jadi tidak hanya menongkrong saja, tapi selain siswanya belajar dengan guru mengaji, tapi gurunya juga selalu berkolaborasi dengan mapel-mapelnya sendiri, walaupun itu di tempatnya di ruang guru atau misalkan di ruang staf gitu. Itu yang saya mantapkan, yang saya selalu mengajak guru-guru untuk terus jangan sampai ada kegiatan-kegiatan kosong di sekolah. Mungkin itulah 1 bulan terakhir ini yang saya lakukan bersama tim dari sekolah SMP 3 Pasir. Keren, luar biasa nih programnya ya, progres capaian pembelajarannya. Tadi Pak Riki menarik ya, di situ Pak Riki berarti setiap 30 menit jadi itu namanya pembiasaan ya. Berarti hari Senin itu seperti biasa, di sekolah lain juga sama ya, pasti ada upacara. Terus tadi di hari Selasa itu ada apa? Literasi. Itu literasinya kan di sini banyak muridnya ya nih, dari kelas 7 sampai kelas 9, berarti kurang lebih ada 1000-an ya. Nah, itu gimana nih tekniknya untuk literasi sendiri dalam waktu 30 menit dalam 1 hari itu? Apakah memang redaton pure misalkan di lapangan, atau memang udah itu tiap hari Selasa harus ada literasi tapi tiap kelas, atau seperti apa teknisnya? Kalau literasi yang mungkin karena ini menarik soalnya sampai banyak gitu ya muridnya, kebayangkan kalau dalam 1 hari aja lapangannya kalau besar, tapi di depan besar sih masuk ya. Kebetulan untuk literasi setiap hari Selasa itu udah beberapa tahun dilaksanakan. Alhamdulillah yang dilaksanakannya di lapangan gitu. Seluruh siswa, semua siswa itu harus. Jadi dalam 1000 itu masuk di situ. Di sini atau itu ada misalkan tekniknya kelas 7 minggu ke-1, nanti kelas 8 minggu kedua, atau gimana? Enggak, seluruh siswa itu harus melaksanakan literasi ya di lapangan. Itu 1, membawa bekal makanan ya, yang kedua harus membawa buku yaitu tentang apa yang kesukaan mereka ya. Ada tahap-tahapnya gitu. Nah, seperti kemarin pas saat ibu harus ada program dan gebrakan yang baru gitu kan, saya ngobrol sama teman CIP saya gitu kan, seperti apa nih, ada per tiap kelas sekarang harus menampilkan 1 kreasi seni ya, kreasinya untuk ditampilkan di depan. Jadi siswa seperti presentasi. Itu seperti presentasi, mau nari, mau bernyanyi, atau mau misalkan kabaret lah kalau kayak gitu. Jadi si siswa itu tidak hanya untuk membaca gitu, tidak monoton, tapi ada penampilan-penampilan dari setiap kelas. Itu misalkan minggu sekarang kelas 7A misalkan, untuk minggu depan 7B. Tapi itu penampilannya hasil dari bacaan sendiri. Hasil dari bacaan sendiri yang nanti dipresentasikan di depan. Iya, gitu. presentasi kan bisa kabaret. Kadang-kadang ketika dia baca misalkan Malin Kundang, saya mah pengen di kabaret, boleh nih. Keren, ini luar biasa, ini bisa jadi contoh ya. Jadi dia tidak monoton, dia tidak bosan. Kadang kan kalau presentasi aja, kadang anak cuma baca doang, saya baca ini. Tapi ketika presentasinya diaplikasikan dengan hal yang berbeda, itu bisa lebih menarik sebenarnya ya. Jadi alhamdulillahnya itu siswa itu tidak jenuh gitu, antusias gitu. Jadi kalau misalkan ada pemikirannya biasanya siswa nanti berangkatnya 7:30 karena ada program ini, tapi enggak, kalau di sini ya 6:30 sampai jam 7 itu anak-anak udah datang ke sekolah, jadi tidak harus diingatkan kembali. Jadi anak-anak sebenarnya masuknya itu jam berapa? Nah, masuknya itu jam 7. Memang jam 7. Jadi itu berarti di luar jam belajar dong. Di luar jam belajar. Jadi bagus. Jadi ada penambahan jam. Penambahan jam di sini karena kan apa itu tiap hari? Enggak ya, cuman Selasa aja, Selasa 7. Jadi yang lainnya biasa ke upacara jam 7, Senin jam 7. Ya gitu. Duha biasa jam 7. Ya, gitu. Olahraga jam 7. Ya, cuma literasinya doang ya. Ya, literasinya itu aja. Jadi belajar siswa itu antusias Bu. Karena ada yang ngedalang gitu di sini gitu kan. Ada siswa yang bisa ngedalang dan nanti boleh ditampilkan ya. Alhamdulillah insyaallah ditampilkan ya.
nanti kan di PI 4 kita ada pembelajaran. Nah itu boleh ya kita. Insya Allah nanti saya ajak siswanya untuk kenalan. Saya itu keren loh ya. Jadi literasi bukan hanya tampilan bacaan, presentasi bacaan saja ya. Jadi itu bisa dibuat sebuah drama ya kan, tadi kabaret atau misalkan nyanyi. Oke sih, bagus itu. Nanti saya mau di surat apanya segala masa. Kalau misalkan siswanya punya kemampuan, ya bisa ditampilkan saat literasi di situ. Keren nih, capaian pembelajarannya luar biasa Pak Riki, keren banget. Baiklah Pak Riki, kita ke ini itu yang refleksi umpan balik atau feedback 360 derajat udah di itu ya, udah di upload ya. Udah. Yang dari rekan sejawat, terus kepala sekolah sampai ke peserta didik ya, itu bagaimana dengan adanya guru penggerak atau calon guru penggerak di sini, kompetensinya seperti apa. Terus Pak Riki juga ada isian ya, feedbacknya atau umpan baliknya. Baiklah Pak Riki, berdasarkan hasil feedback 360 derajat dan asesmen mandiri sendiri ya, tentang kompetensi guru penggerak, apa nih yang kurang baik atau saya rasa ini saya perlu ditingkatkan nih menurut responden ya, responden dari teman sejawat, kepala sekolah, peserta didik terhadap kompetensi yang Bapak Riki punya. Kalau misalkan ini untuk siswa dulu ya. Boleh. Untuk siswa alhamdulillah feedbacknya atau umpan baliknya itu semuanya mengapresiasi ya. Jadi istilahnya udah bagus lah gitu ya untuk apa yang saya terapkan, yang sudah saya belajar di guru penggerak diterapkan kepada siswa. Umpan baliknya alhamdulillah siswa itu antusias dan mengapresiasi, bagus gitu ya kalau diungkapkan seperti itu. Tapi untuk kepala sekolah atau rekan sejawat mungkin waktu kemarin gitu kan, feedback kan ini udah 2 minggu atau 3 minggu ke belakang ya umpan baliknya itu, jadi bilang harus aktif dalam organisasi gitu ya. Jadi jangan hanya mengajar ke siswa saja, tetapi yang guru penggerak ini harus berpengaruh dalam lingkungan sekolah semua gitu. Jadi harus ikut andil lah dalam lingkup sekolah atau misalkan ada program dan segala macamnya. Nah alhamdulillah kemarin sudah dilakukan gitu kan pembiasaan itu, dan juga mengaktifkan kombalnya juga gitu. Alhamdulillah rekan sejawat dan juga kepala sekolah juga mengapresiasi atas kombalnya berjalan walaupun baru 2 minggu gitu. Alhamdulillah mengapresiasi untuk rekan sejawat dan juga kepala sekolahnya. Mungkin itu yang feedback dari siswa atau rekan sejawat dan juga kepala sekolah ya. Salah satunya yang harus diperbaiki mungkin dari segi keaktifan di lingkup sekolah ini gitu. Karena saya belajar di sini ya mungkin hanya untuk mengajar siswanya saja, tapi kepala sekolah dan rekan sejawat juga meminta agar yang guru penggerak yang ada di SMP 3 Paseh itu ikut andil dalam semua program yang diadakan oleh 3 Paseh. Mungkin itu. Alhamdulillah ya, jadi feedbacknya luar biasa sekali ya, jadi banyak masukan-masukan gitu ya. Tapi yang pastinya masukan tersebut positif ya. Mas tadi juga katanya harus aktif atau harus andil. Nih kiat-kiat Pak Riki nih untuk aktif atau ikut serta andil dalam SMP Negeri 3 Paseh ini nih, apa nih yang harus saya lakukan gitu? Ya mungkin yang saya harus lakukan sebelum ini selesai juga ya istilahnya harus sering ngobrol sih, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya bantu ya. Karena saya juga istilahnya nggak akan sekonyong-konyong atau nggak akan langsung melakukan gebrakan ini, tapi kan harus meminta izin terlebih dahulu, harus menanyakan dahulu gitu kan apa yang akan jadi program dari sekolah gitu kan. Nah juga memberikan masukan bahwa misalkan program ini harus seperti ini, seperti yang kemarin saya dengan Bu Rina mungkin
CGP angkatan sebelah juga sama yang di sini yang gebrakan untuk literasinya agar tidak monoton itu yang bisa menampilkan salah satu kreasi lah dari tiap kelas itu di depan gitu, jadi siswanya itu tidak hanya membaca tapi menonton gitu kan, menonton setiap kelas menampilkan sesuatu hal yang berbeda gitu. Nah alhamdulillah yaitu salah satu gebrakan saya dengan Bu Lina, mungkin dengan tim yang lainnya juga, dengan guru-guru yang lain, salah satunya itu mungkin. Nah sekarang yang harus saya lakukan mungkin apa ya, sebelum itu ingin olahraga gitu, ingin olahraganya itu bisa sampai ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Karena kemarin di SMP 3 Paseh hanya nyampe ke kabupaten gitu ya, kabupaten. Dengan adanya saya menjadi guru penggerak gitu kan, ingin di bidang saya terlebih dahulu gitu, nggak akan mencakup ke yang bidang lain, tapi ingin mengasah di bidang saya sebagai guru olahraga untuk melakukan gerakan gimana caranya SMP Negeri 3 Paseh di dalam olahraganya itu bisa tembus ke Jawa Barat nasional gitu. Walaupun kemarin hanya sampai ke kabupaten gitu. Itu saja yang mau tapi luar biasa juga ya, udah sampai tingkat kabupaten ya. Berarti nanti Pak Riki ditunggu nih program idenya next untuk saya nih harus bisa membawa anak saya ke provinsi gitu ya. Oke. Siap Pak Riki, luar biasa keren ide dan programnya. Apa nih rencana Pak Riki untuk kedepannya untuk semakin mengasah kompetensi ya, kompetensi guru penggerak yang harus Pak Riki miliki? Nanti untuk mengasah kompetensi mungkin kepemimpinan dalam diri saya mungkin ya. Kenapa kepemimpinan? Ya misalnya saya bisa lebih bertanggung jawab gitu dalam bekerja keras dalam bidang apapun yang saya lakukan gitu. Karena untuk waktu dulu sebelum saya menjadi guru penggerak gitu kan, nah setelah mengajar udah pulang gitu, nggak ada kegiatan lain gitu kan. Beda kalau sekarang. Nah, beda kalau sekarang banyak hal yang harus dikerjakan gitu. Betul. Apa proses atau progresnya harus lebih tertata gitu kan. Jadi harus ada capaian dalam sekian bulan saya harus mencapai seperti ini gitu kan. Nah itu udah harus saya pikirkan. Jadi untuk sekarang ya mungkin tiap pulang sekolah saya nggak langsung pulang gitu mengerjakan hal sesuatu yang harus saya kerjakan, seperti mengerjakan tugas atau misalkan ngobrol dengan rekan sejauh walaupun tidak serupun, karena ya di sini ada staf, mungkin saya bertanya dengan staf bagaimana gitu kan. Di sini juga ada pasien, saya juga suka ngobrol seperti apa nih progres untuk kedepannya gitu kan, program yang harus dikerjakan gitu kan. Alhamdulillah. Nah di sini juga progres yang saya mau jalankan sekarang yaitu tentang sosial media yang akan dijalankan oleh saya itu tentang sosial media, yaitu alhamdulillah kemarin dapat bantuan untuk kayak podcast gitu kan. Nah nanti yang di podcast itu bukan hanya guru tapi mungkin dengan rekan sejawat selalu ngobrol atau misalkan apapun program yang saya ingin diajukan ke kepala sekolah, yang ngobrol dulu dengan rekan sejawat gitu kan. Kalau misalkan bisa membantu ya nanti kalau misalkan diizinkan insya Allah kita bisa bersama-sama melakukan program seperti itu. Terus untuk siswanya ya mungkin program apapun yang ada di sekolah ya pasti melibatkan siswa gitu. Tidak menutup kemungkinan pasti siswa yang pasti ikut andil atau menjadi objeknya itu siswa yang pasti dilibatkan, terutama untuk siswa yang masuk ke dalam organisasi OSIS gitu kan, pasti itu selalu dilibatkan dalam program apapun, pasti siswa dilibatkan. Mungkin itu yang nanti akan saya libatkan untuk mengasah atau meningkatkan